Pemirsa, selamat datang di Sudut Pandang Kembali yang melihat peristiwa dari sudut pandang yang berbeda tetapi tetap objektif. Kali ini berbeda karena nanti kita akan bahas tentang KONI atau Komite Olahraga Nasional Indonesia wilayah Kabupaten Kediri. Makanya saya juga pakai uh, wardrobe yang berbeda. Kalau biasanya pakai setelan jas gitu kan, lebih keren. Sekarang lebih santai lagi karena narasumber saya juga berbeda dan kita akan ngobrol banyak di jiwa yang masih muda, yang penuh inovasi, yang luar biasa ini. Kita akan banyak menggali informasi dan juga menggali inspirasi dari beliau. Beliau adalah Ketua KONI Kabupaten Kediri, yaitu Mas Hakim Rahmat Syah Parnata, SH, Sarjana Hukum. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, sehat-sehat. Jadi kalau kita bicara tentang KONI ya, ngobrol-ngobrol tentang KONI. Di Kabupaten Kediri, KONI ini mewadahi ada berapa cabang olahraga, Bang? Jadi kalau di Kabupaten Kediri, kita ada 45 cabang 45. olahraga. Itu semua berjalan dengan baik atau maksudnya begini, dari 45 cabang itu ada cabang-cabang olahraga yang lebih dominan nggak sih kira-kira? Kalau di Kabupaten Kediri, saya rasa semua sama. Jadi kita selalu mendorong agar cabang olahraga di Kabupaten Kediri itu selalu aktif, mulai melakukan suatu pembinaan, membuat suatu event-event mulai dari lokal, tingkat provinsi sampai pun nasional. Semua cabang olahraga itu ada atletnya semua, ada coachnya semua, ada anggarannya juga untuk kemajuan di setiap cabang olahraga. Iya, sama. Jadi semuanya ada posnya masing-masing. Yang paling menonjol, maksudnya begini, menonjol itu bukan berarti yang lain nggak disupport ya, tapi yang paling menonjol itu maksudnya lebih banyak mendapatkan penghargaan, lebih banyak berprestasi, itu ada berapa cabang dan apa itu kira-kira? Kalau dari kemarin event yang kita lakukan adalah Porprov 2025, kita ada beberapa cabang olahraga yang mendapatkan medali terbanyak. Nah, diantaranya ada berkuda, pacu, ya. Itu selain itu ada tarung derajat, itu di bela diri. Ada juga di MMA, itu kan sudah mulai masuk ke KONI juga. Terus ada juga aeromodeling, permainan pesawat itu, sama ada juga tenis meja. Tenis meja. Oke, kita ke Porprov dulu sebentar sebelum kita kembali ke KONI. Porprov kemarin di Malang ya kalau nggak salah ya? Iya, di Malang Raya. Di Malang Raya. Ada berapa medali emas yang berhasil disabet KONI Kabupaten Kediri? Alhamdulillah kita kemarin dapat posisi 11 se-Jawa Timur. Ada 24 medali emas, ada 22 medali perak, dan ada 45 medali perunggu. Posisi 11 itu kalau dibandingkan tahun kemarin atau gelaran Porprov sebelumnya naik posisi atau seperti apa? Alhamdulillah ada peningkatan. Sebelumnya kita di 12, naik satu tingkat di 11. Dan perolehan medali pun juga bertambah dari gelaran sebelumnya? Bertambah banyak. Kemarin kita medali emas ada 16, terus saat ini kita dapat 24 medali emas. Pembinaannya sendiri seperti apa sih, Bang? Kita lebih kedepankan pembinaan dari atlet-atlet kita. Kita buat semacam pemusatan dari setiap cabur-cabur, melakukan pembinaan untuk fokus ke Porprov. Penggalian bibit-bibit sendiri seperti apa ini? Kalau di setiap cabur bervariatif sebetulnya. Jadi mulai dari usia dini, usia SD, kita sudah mulai ada penjaringan, di usia SMP, SMA, sampai ke jenjang umum atau mahasiswa yang masih dalam kategori usia Porprov, yaitu under 23. 23. Ya. Dan itu semua apakah dari teman-teman KONI jemput bola atau dari teman-teman KONI itu ada masukan dari masyarakat? Misalnya kadang-kadang kita misalnya nih saya berbakat di bidang olahraga A misalnya. Tapi mungkin belum banyak orang yang tahu atau melirik nih baik-baik. Tapi ada masyarakat yang juga ikut menyampaikan ke KONI atau seperti apa proses pencarian bibit-bibit unggul di wilayah kabupaten ini? Jadi kalau kita bicara di Kabupaten Kediri, sebetulnya semua ini saling berkaitan. Antara dari masyarakat ataupun dari pengurus cabur. Jadi kita selalu melakukan monitoring ke cabur-cabur untuk melakukan suatu pembinaan apakah sudah sesuai dengan target yang akan didapatkan di Porprov nanti. Nah, setelah itu kita kemarin melaksanakan seperti tes parameter, pengukuran untuk sejauh mana tingkat kesiapan fisik mental atlet untuk ke Porprov 2025. Bang, kalau misalnya PON itu kan ada
Porprov, penjaringan dari Porprov begitu. Iya, betul. Kalau di Kabupaten Kediri sendiri penjaringannya seperti apa? Adakah event yang memang dilakukan untuk menjaring bibit-bibit muda itu untuk berprestasi layaknya misalnya PON atau Porprov atau seperti apa? Jadi kalau penjaringan di Kabupaten Kediri yang kita lakukan adalah melihat dari se-Jawa Timur. Ada event yang dilakukan se-Jawa Timur dan setiap cabur kita lakukan monitoring berdasarkan prestasi. Kita ambil posisi 5 besar. Nah, dari posisi 5 besar itu akan dilaporkan ke KONI dari setiap cabur. Nanti akan ada penilaian sejauh mana kesiapan daripada atlet tersebut. Dari situ nanti akan diadakan semacam monitoring khusus untuk atlet-atlet sehingga bisa berangkat ke Porprov. Kadang-kadang begini, misalnya ada kasus nih, kita ngobrol santai ya. Iya, siap. Misal ada kasus saya misalnya dari asli kabupaten nih, tapi saya berprestasi di luar kabupaten. Otomatis kan mungkin terlepas dari jangkauan dari teman-teman KONI kabupaten misalnya. Bagaimana teman-teman dari KONI ini melihat atau bisa membuat, kan kadang jadi rebutan nih. Iya. Oh ada Porprov nih, dia kan tinggal sekarang di Malang misalnya nih. Tapi ini kan kelahiran kabupaten nih, orang tuanya di kabupaten. Nah ini gimana? Ada solusi nggak kira-kira bisa membuat bahwa ini kita aku gitu. Kadang-kadang jadi rebutan. Ini gimana nih solusinya? Ada nggak yang pernah terjadi seperti itu di KONI? Sempat ada. Jadi kita lihat dari regulasinya dulu secara catatan sipil. Apakah atlet tersebut sudah pindah ke daerah lain atau masih secara administrasi masih di Kabupaten Kediri. Nah, yang kita bisa pertahankan adalah atlet-atlet yang secara catatan sipil kependudukan itu masih di Kabupaten Kediri. Karena di regulasi Porprov itu ada salah satu aturan menyampaikan bahwasanya minimal 2 tahun untuk domisili di daerah tersebut. Oh, nah, gitu. Lihatnya dari mana? Dari status kependudukan itu tadi. Mungkin kalau dari anak-anak yang belum punya KTP itu bisa dari KK, terus kalau yang sudah punya KTP ya dari identitasnya masing-masing. Seperti itu. Bang, kalau kita bicara tentang KONI sendiri di wilayah Kabupaten Kediri itu prestasi yang paling menonjol saya nggak tahu, kita nggak bicara tentang Porprov ya, mungkin di tingkat nasional atau internasional ada atlet-atlet yang berbakat dari Kabupaten Kediri. Kemarin alhamdulillah barusan bulan September kemarin dari atlet karate kita itu dapat juara Asia, juara 1 di Cina. Itu termasuk prestasi yang membanggakan juga. Terus juga ada dari atlet junior kita di PLT, kebetulan di Malaysia juga dapat prestasi juga di sana. Lumayan bagus bibit-bibit dari Kabupaten Kediri ini. Bang, mengayomi atlet-atlet itu seperti apa KONI Kabupaten Kediri? Maksudnya begini, ada banyak atlet-atlet yang dulu mengangkat nama bangsa Indonesia yang akhirnya juga mereka kehidupannya kan kurang bagus misalnya, bahkan mereka menjual medalinya, kehidupan mereka di bawah garis kemiskinan. Kalau KONI sendiri mengayomi atau memelihara lah dalam tanda kutip atlet-atlet itu seperti apa di Kabupaten Kediri? Jadi kalau kita bicara atlet sebetulnya mereka itu adalah anak-anak kita yang rata-rata, mohon maaf, mungkin secara ekonomi masih ke bawah lah, menengah ke bawah. Jadi alhamdulillah dengan adanya support pemerintah daerah dengan Mas Bupati ini membuat suatu program yang namanya adalah beasiswa berani atau beasiswa prestasi. Harapannya apa? Dengan adanya beasiswa itu bisa dimanfaatkan oleh atlet-atlet yang kita terutama masih pelajar. Jadi bisa untuk dukungan dia latihan atau mungkin untuk beasiswa pendidikannya dia. Selain itu di event Porprov, event 2 tahunan kita juga mempersiapkan reward khusus untuk atlet-atlet prestasi kita yang nominalnya bisa dikatakan ya alhamdulillah luar biasa lah. Gradasinya ya, yang dapat emas berapa, perak berapa, ya, betul ya. Alhamdulillah ini kita di emas itu dapat 30 juta untuk Porprov. Nah, terus di perak ada 15, di perunggu ada 10 juta. Potong pajak nggak? Nanti dipikirkan teman-teman KONI lah untuk pajaknya. Oke, bercanda Bang. Siap. Bang, kalau saya nggak tahu, kalau mereka yang disabilitas itu masih di bawah naungan KONI juga nggak? Kalau disabilitas, informasi yang kami terima semenjak tahun 2019-2021 sudah punya
wadah sendiri, Oh, nah, oke. jadi organisasi sendiri yang namanya NPCI. NPCI. Ya, Ya, ya itu kan juga sering ada event ya. ya Dan di betul. kabupaten kan ada juga atlet lari ya kalau nggak Iya, salah. lari Siapa sih? juga. Mei siapa itu? Perempuan itu ya. Ya, ada Ada itu semua. yang bahkan ke tingkat internasional ya. Iya, betul. Kalau memberikan wadah itu ada perbedaan nggak sih Bang? Maksudnya begini, dari setiap atlet sama nggak mereka gini, misalnya ada satu event, mereka diberikan satu kesempatan yang sama, atau mereka yang memang sudah berprestasi lebih tinggi prestasinya itu yang lebih banyak di-push atau diberikan kesempatan lebih? Ya. Kalau kita karena program pada saat tahun ini difokuskan ke Porprov, semua atlet kita samaratakan. Tergantung daripada apa ya, cabur itu sendiri. Misal Regulasi itu tadi ya? ya, misal bergu sama Hmm. perorangan kita memiliki mekanisme masing-masing. Kalau secara perhatian, secara pelatihan kita berikan, saya rasa insya Allah kita sama. Bang, mumpung kita ngobrol nih, ada kendala nggak atau hambatan selama ini yang dirasakan sama Bang Hakim dalam membina atlet di Kabupaten Kediri selama menjadi pengurus di KONI? Ada beberapa hambatan. Jadi sebetulnya ini termasuk tantangan juga bagi KONI Kabupaten Kediri. Karena masih apa ya, bisa dikatakan minimnya fasilitas yang kita punya di Kabupaten Kediri itu juga bisa mempengaruhi dari kenyamanan atlet tersebut untuk latihan. Misal kita belum punya gor, jadi sehingga apa ya, teman-teman masih kebingungan, kadang ingin membuat suatu event atau tempat latihan yang nyaman bagi para atlet tersebut. Gor mau jadi kan? Insya Allah, ya dukungan dari masyarakat semua ya kita doakan. Bentar lagi udah jadi kan, Ya, gitu ya. Mudah-mudahan. mudah-mudahan. Dia akan bisa memberikan spirit bagi apa atlet-atlet muda yang ada di Kabupaten Kediri. Tapi untuk menangani atau mengatasi sementara itu menjadi kendala seperti apa, Koni? Jadi kemarin itu kita lebih kedepankan komunikasi, sinergi dengan beberapa seperti perangkat desa, terus dengan instansi-instansi terkait. Kebanyakan alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Contoh misal seperti bola voli, kebetulan ketua umumnya Bapak Kapolres, disupport penuh dengan Bapak Kapolres, sehingga kemarin di Porprov sebelumnya dapat medali, di 2025 ini kita bisa menyabet perunggu. Yang laki atau yang perempuan? Yang perempuan. Yang perempuan. Ya, ini suatu prestasi yang membanggakan juga, karena kalau kita bicara bola voli ini termasuk olahraga yang bergengsi. Perunggu berarti masuk 3 besar ya? 3 besar. Ya, yang didominasi di situ juga kota-kota besar. Berarti kalau di angka Jawa Timur kita masih ada 3 besar. Luar biasa sekali di bawah kepemimpinannya Bang Hakim. Dari kendala-kendala atau masalah-masalah yang dihadapi, pasti kan justru biasanya ada satu pepatah mengatakan apa namanya, the power of kepepet, biasa gitu kan biasanya. Nah, ini apakah juga menjadi satu pemicu bagi atlet-atlet lain atau mereka lebih banyak akhirnya mengundurkan diri dari kepengurusan, bukan kepengurusan KONI, jadi mengundurkan diri dari apa namanya, pembinaan di KONI? Sebetulnya dengan posisi saat ini dari teman-teman adik-adik atlet malah lebih semangat, karena dukungan daripada pemerintah daerah itu sangat luar biasa untuk atlet-atlet yang prestasi kita. Kita maksudnya dengan reward yang diberikan, dengan beasiswa itu menjadi suatu motivasi juga bagi para atlet dan wali atlet untuk mengembangkan olahraga tersebut. Bang, ada berapa orang di KONI? Kita kepengurusan ada 30. 30 orang. Ini terbagi menjadi berapa sub bidang? Apa istilahnya? Saya nggak tahu di KONI. Jadi kalau di KONI selain pengurus harian itu ada bidang namanya Binpres, itu Pembinaan bidang prestasi yang fokus untuk membuat suatu program-program daripada pengembangan prestasi, khususnya dipersiapkan untuk ke Porprov. Terus ada juga bidang perencanaan dan anggaran. Nah, itu yang paling penting karena membuat komponen-komponen ini bisa menyatu untuk program selama 1 tahun. Ada juga program bidang humas yang kita harapannya bisa mengakomodir informasi-informasi apa yang kita bisa sampaikan ke
masyarakat. Terus bidang untuk sarana dan prasarana yang nantinya untuk mencukupi daripada kebutuhan cabur-cabur-cabur, dan juga ada bidang hukum dan audit. Bang, anggaran sendiri murni dari pemerintah atau ada dari swasta? Kalau KONI Kabupaten Kediri murni dari APBD pemerintah daerah. APBD. Iya. Kalau ada swasta yang mau bergabung? Siap dengan senang hati. Ada donatur, sponsor. Nggak, selama ini gimana? Memang hanya murni dari 100% mengandalkan biaya dari pemerintah APBD, atau memang kalau ada event-event khusus atau apa untuk mensupport mereka, saya yakin bukan iya, saya yakin anggaran-anggaran itu kan juga nggak bisa merata mungkin, karena begitu banyaknya, ada 35 cabang olahraga harus dibagi, dan pembagian ini kan bagaimana supaya benar-benar merata, semua punya fasilitas yang baik, sarana prasarana, kemudian mereka juga punya motivasi untuk bisa berprestasi dengan baik, tentu kan juga butuh support. Nggak bisa hanya mengandalkan anggaran APBD kan begitu. Iya. Apakah dalam hal ini juga menggali sponsorship gitu untuk memberikan suntikan dana-dana bagi para atlet? Jadi gini, ada beberapa program yang kita bedakan. Jadi khususnya untuk pengembangan prestasi, untuk persiapan Porprov dan turnamen, kita memakai APBD murni dari pemerintah daerah. Dan kita juga mendorong untuk cabang olahraga untuk mengadakan suatu event yang mungkin dari lokal, sekabupaten, provinsi ataupun sampai nasional, mendorong agar banyak istilahnya bekerja sama dengan semua komponen, termasuk sponsor dan donatur. Karena jika event itu banyak sponsor, akan semakin luas jaringan-jaringan daripada cabur tersebut. Hadiahnya juga bisa semakin gede. Hadiahnya jadi semakin semangat dong kalau misalnya lomba ini pendaftarannya misalnya cuma sekian, tapi hadiahnya gede, itu kan waduh, banyak semakin yang mau ikutan kan gitu. Iya, betul. Bicara tentang kegiatan dari KONI, nanti kita akan bahas, karena KONI Kabupaten Kediri rupanya akan ada gawe besar. Gawe besarnya apa? Tunggu sesaat lagi setelah beberapa commercial break. Kita kembali lagi di Sudut Pandang yang melihat peristiwa dari sudut pandang yang berbeda tetapi tetap objektif.